Selamat datang. Dalam video ini, kita akan membahas tentang peluang distribusi normal. Probabilitas dalam kurva distribusi normal ditunjukkan oleh luas daerah di bawah kurva. Karena total probabilitas adalah bernilai 1, maka total luas daerah di bawah permukaan kurva distribusi normal ini tentu saja bernilai 1. Kurva ini juga simetris kiri dan kanan sama besar, yaitu masing-masing bernilai setengah. Bentuk kurva distribusi normal tergantung kepada dua parameter penting, yaitu mean atau nilai rata-rata dan standar deviasi atau sigma. Tentu saja nilai rata-rata dan standar deviasi akan berbeda-beda, sehingga kurva tersebut akan lebih lebar atau lebih tinggi tergantung kepada dua parameter tersebut. Untuk memudahkan dan menyederhanakan kurva distribusi normal tersebut, maka digunakan kurva standar distribusi normal. Dalam kurva standar distribusi normal ini, ditetapkan nilai rata-rata atau min-nya bernilai 0 dan standar deviasi atau sigma-nya bernilai 1. Untuk menggunakan aturan dalam kurva distribusi normal ini, maka nilai X yang mempunyai nilai rata-rata dan standar deviasi tertentu akan diubah menjadi nilai Z dalam kurva standar distribusi normal yang mempunyai nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Untuk mengubah nilai X menjadi nilai Z, maka kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk memudahkan dalam menghitung nilai probabilitas pada setiap nilai Z dalam kurva distribusi normal, maka dapat menggunakan tabel kurva distribusi normal. Dalam tabel standar distribusi normal, nilai yang ditunjukkan adalah luas daerah di bawah kurva sampai nilai Z yang dihitung. Jadi kita membaca luas daerah dari kiri sampai dengan batas nilai Z yang diamati. Misalkan untuk nilai probabilitas untuk nilai Z lebih kecil sama dengan minus 1,25, pertama, kita cari nilai Z sama dengan 1,2. Kemudian, tarik ke sebelah kanan untuk mencari kolom 0,05. Sehingga kita mendapatkan angka 0,1056. Nilai 0,1056 ini adalah luas daerah untuk Z lebih kecil sama dengan minus 1,25. Lalu bagaimana jika untuk nilai Z lebih besar sama dengan minus 1,25? Untuk nilai Z tersebut, maka yang kita cari adalah luas daerah di sebelah kanan. Karena total luas daerah kurva tersebut adalah 1, maka untuk Z lebih besar 1,25, nilainya adalah 1 dikurangi luas daerah untuk Z lebih kecil minus 1,25, yaitu 1 dikurangi 0,1056, atau sama dengan 0,8944. Lalu bagaimana untuk nilai pada interval nilai Z? Misalkan, hitung untuk Z antara minus 1,25 sampai dengan 1. Interval Z minus 1,25 sampai dengan 1 merupakan luas daerah pada Z lebih kecil sama dengan 1 dikurangi luas daerah Z lebih kecil dari minus 1,25.
Dari tabel dapat kita lihat bahwa untuk Z lebih kecil dari 1 adalah 0,8413. Sedangkan untuk Z lebih kecil dari minus 1,25 adalah 0,1056. Maka kita akan mendapatkan untuk nilai Z antara minus 1,25 dan 1 adalah 0,8413 dikurangi 0,1056, yaitu 0,7357. Kita lihat contoh sebagai berikut. Misalkan dalam sebuah ujian yang diikuti oleh 1000 peserta, dengan nilai ujian dengan rata-rata 70 serta standar deviasi 10, hitunglah berapa persen peserta dengan nilai ujian antara 60 sampai 80. Kemudian, hitung pula berapa jumlah peserta dengan nilai ujian yang mendapatkan nilai lebih dari 80. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama adalah kita akan mengubah nilai X menjadi nilai Z, yaitu dengan menggunakan persamaan Z sama dengan X dikurangi nilai rata-rata dibagi dengan nilai standar deviasinya. Misalkan untuk X sama dengan 60, kita mendapatkan nilai Z-nya adalah negatif 1. Sedangkan untuk X sama dengan 80, kita mendapatkan nilai Z-nya adalah 1. Kemudian kita lihat dalam tabel bahwa untuk Z lebih kecil sama dengan negatif 1, kita mendapatkan nilai 0,1587. Dan untuk Z lebih kecil sama dengan 1, kita mendapatkan 0,8413. Untuk menjawab soal nomor A, kita lihat bahwa untuk nilai X antara 60 sampai 80 sama dengan nilai Z antara negatif 1 sampai dengan 1. Dengan menggunakan tabel, nilai Z antara negatif 1 sampai dengan 1 sama dengan PZ lebih kecil sama dengan 1 dikurangi dengan PZ lebih kecil sama dengan negatif 1. Atau 0,8413 kurangi dengan 0,1587. Kita mendapatkan 68,26%. Artinya ada 683 orang dari 1000 peserta yang mendapatkan nilai antara 60 sampai 80. Kemudian untuk nomor B, kita lihat bahwa untuk X lebih besar sama dengan 80, ini sama dengan nilai Z lebih besar sama dengan 1. Sesuai dengan rumusnya sebelumnya, maka untuk Z lebih besar dan sama dengan 1, ini sama dengan luas total peluang atau 1 dikurangi dengan nilai PZ kurang dari sama dengan 1, yaitu 1 kurangi 0,8413. Kita mendapatkan 15,87%. Artinya ada sekitar 159 orang yang mendapatkan nilai lebih dari 80.